Hujan baru saja reda ketika kabar itu kembali memenuhi lini massa. Raffi Ahmad, sang Sultan Andara, kembali melakukan sesuatu yang menggerakkan hati banyak orang. Namun, kali ini bukan tentang mobil mewah atau bisnis raksasa. Bukan pula tentang sorotan kamera yang selalu mengikuti hidupnya. Ini tentang sebuah kunjungan dilakukan dengan langkah pelan namun penuh ketulusan, menuju rumah seorang sahabat lama yang tengah terbaring sakit. Pelawak senior Fahmi Bo. Babak baru perjuangan Fahmi Bo. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, hidup Fahmi sudah lama tidak sama. Penyakit stroke dan diabetes menyeretnya ke sudut kehidupan yang sepi. Langkah yang dulunya tegap kini tak lagi kuat menopang tubuhnya. Suara tertawa yang dulu memecar panggung komedi berubah menjadi desahan lemah dari seseorang yang berjuang menghidupi dirinya di tengah keterbatasan. Hampir 2 tahun, ia menjalani hari-harinya di dalam kamar kecil di lantai atas. Tangga yang dulu sering ia turuni dengan santai, kini terasa seperti jurang menakutkan. Dalam satu titik kejujuran, Fahmi pernah mengaku, "Aku takut, Mbak, turun sendiri takut jatuh, jadi lebih baik di kamar aja." Ruang sempit itu menjadi saksi bisu betapa keras hidup menantangnya. Ia pernah menjalani hari-hari tanpa ditemani istri dan anak, tanpa keluarga di sekitarnya. Kesepian menjadi teman akrab, sementara rasa sakit menjadi bayangan yang tak pernah pergi. Dan lebih memilukan lagi, Fahmi tetap berusaha tegar. Tak pernah ia menjual air mata demi simpati. Ia hanya berusaha bertahan dengan siaran live TikTok, dengan tongkat, dengan jatuh bangun, dengan doa-doa yang lirih. Yang penting aku bisa bayar kos, bayar listrik, beli makan. Besar kecil aku syukuri, itu aja, katanya suatu hari menahan haru. Kunjungan yang mengubah segalanya. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, Raffi Ahmad mendengar kabar kondisi Fahmi. Ada sesuatu dalam nada suara orang-orang yang bercerita yang membuat Raffi tidak bisa diam saja. Seakan masa lalu mereka, waktu masih sama-sama meniti karir, saat kerja keras lebih penting dari kamera, menyeret langkah Raffi untuk ikut merasakan kepedihan sahabat lamanya itu. Tanpa banyak bicara, Raffi pun memutuskan pergi menjenguk Fahmi. Meski jadwalnya padat, bahkan harus bolak-balik dari acara ke acara, ia tetap menyempatkan diri datang. Saat melihat kondisi Fahmi langsung dengan mata kepala sendiri, Raffi terdiam. Ada sedih yang sulit disembunyikan. Tubuh Fahmi yang dulu tegap, kini tampak ringkih. Namun, yang paling terlihat jelas justru bukan fisiknya, melainkan sorot mata letih yang menyimpan banyak beban. Tak sanggup melihat temannya menyimpan kesakitan seperti itu, Raffi pun mengambil keputusan cepat. "Udah Fahmi, kamu ikut aku ke rumah sakit ya. Semua biayanya biar aku yang tanggung. Kamu fokus sembuh dulu," ucap Raffi. Tidak ada dramatisasi, tidak ada kamera yang ia minta untuk menyorot. Yang ada hanya seorang teman yang menolong teman lain, dengan cara paling manusiawi yang pernah ada. Fahmi tertegun, bibirnya gemetar, air mata menitik. "Alhamdulillah, makasih, A." Suaranya pelan, namun syarat rasa syukur. Sosok ibu yang bangga. Kebaikan Raffi tidak hanya menyentuh Fahmi, tetapi juga ibunya, Mami Emi. Dalam sebuah pernyataan, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ya Allah, saya bangga sama Raffi. Dia tuh manusiawi banget. Kalau lihat orang sakit, susah, terus dia lagi ada rejeki, pasti ingin bantu. Itu sudah dari hatinya." Ia tahu, Raffi bukan hanya sekedar selebriti yang sibuk. Ia anak yang selalu diajarkan untuk peduli. Dan hari itu, ia membuktikan bahwa nasihat seorang ibu tak pernah hilang. Memulai perawatan rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Fahmi langsung menjalani pemeriksaan intensif. Dokter memantau jantungnya, kondisi gulanya, hingga kemungkinan penyakit lain yang selama ini tersembunyi di balik keluhan tubuhnya. Hasil pemeriksaan awal cukup melegakan. Jantungnya masih baik, gulanya membaik. "Ini pengobatan lanjutan ya," ujar dokter. Namun, masih ada penyakit lain yang belum terdeteksi jelas. Observasi masih terus dilakukan. Meski begitu, Raffi tidak meninggalkan Fahmi sendirian. Ia bolak-balik datang, memberi semangat, membawa energi positif yang selama ini sulit ditemukan Fahmi dalam kesendiriannya.
Yang penting semangat dulu, Mi. Jangan mikirin biaya, jangan mikirin yang lain. Kamu fokus sembuh, kata Raffi sambil menggenggam tangan sahabatnya itu. Semangat itu pun mulai tumbuh di dalam diri Fahmi. Ia mulai tersenyum lagi, mulai mau bicara lebih banyak. Bahkan dokter pun merasakan hal yang sama. Tim medisnya jadi ikutan semangat lihat perkembangan Fahmi, ujar salah satu tenaga medis. Doa dari teman-teman lama. Tak hanya Raffi, rekan-rekan komedian seperti Van Fadila ikut datang menjenguk. Ia memberikan dukungan moral, menghibur, dan berdoa agar Allah memberi kemudahan untuk sahabatnya itu. Van mengungkapkan, yang penting sekarang Fahmi dirawat istri dan anaknya. Kita teman-temannya cukup mendoakan. Semoga bisa cepat sembuh dan kembali menghibur masyarakat. Kata-kata itu seperti angin hangat yang menyentuh hati Fahmi yang lama membeku oleh kesedihan. Kisah pilu 2 tahun terakhir. Saat kondisi membaik sedikit, Fahmi mulai bercerita panjang kepada orang-orang yang menjenguknya. Cerita yang selama 2 tahun dipendam sendiri. Aku dulu masih bisa syuting podcast, pelan-pelan pakai tongkat. Tapi sering jatuh, Mbak, jelasnya sambil menghela napas. Jatuh di depan kos, jatuh saat menunggu ojek, jatuh saat berjalan di gang. Semua itu membuatnya trauma untuk turun dari lantai 2 kosannya. Setahun terakhir aku nggak berani turun lagi, takut jatuh, jadi aku di kamar aja terus. Kesendirian itu menghantam jiwanya pelan-pelan. Kerinduan pada anak, keretakan keluarga, rasa bersalah, rasa tak berguna. Pernah, ia begitu sedih sampai bertanya pada dirinya sendiri, kok hidupku jadi begini? Namun di titik paling rapuh itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya kembali bertahan, rasa syukur. Daripada aku terus sedih, aku pikir, berarti aku kurang bersyukur. Akhirnya aku ikhlas, syukuri apa adanya. Ia mulai live di TikTok berkat bantuan seorang teman yang membuatkan akun. Dari sana, ia mulai mendapat pemasukan kecil-kecilan. Tidak besar, tetapi cukup membuat hidupnya berjalan. Dapat 50.000 aja aku syukuri banget. Pokoknya apapun aku syukur, yang penting bisa hidup. Sebuah cahaya baru. Dengan bantuan Raffi, dukungan dokter, serta teman-teman yang kembali hadir dalam hidupnya, keadaan Fahmi perlahan berubah. Ia bisa diajak ngobrol lagi, wajahnya lebih segar, ada harapan baru bertunas. Harapan yang sederhana namun tulus. Aku pengen cepat sembuh, bisa jalan lagi, aku kangen cucuku, pengen aku yang datang ke rumahnya bukan nungguin dia datang. Di tengah suara alat medis dan langkah-langkah perawat yang hilir mudik, harapan itu terdengar sangat murni. Aku cuma pengen kerja lagi, nggak harus syuting, yang penting ada aktivitas. Aku pengen hidup normal lagi. Pesan kemanusiaan di balik kisah ini. Kisah Fahmi Bo bukan sekedar cerita tentang seorang komedian yang jatuh sakit. Ini tentang manusia, tentang cobaan, tentang bagaimana hidup bisa berputar tanpa permisi. Namun lebih dari itu, ini adalah tentang harapan, tentang persahabatan yang tidak lekang oleh waktu. Raffi membawa pesan penting. Ketika seseorang punya kesempatan, ada baiknya ia menjadi tangan yang menguatkan, bukan sekadar mata yang melihat. Kalau ada rezeki, ya kita bantu. Namanya juga manusia. Kata Raffi, sederhana namun besar maknanya. Dan bagi Fahmi, kehadiran Raffi bukan hanya bantuan medis. Itu adalah pengingat bahwa ia tidak sendirian, bahwa hidup belum selesai, bahwa ia masih berhak bangkit dan tersenyum. Penutup, harapan yang dipeluk erat. Di akhir cerita panjang ini, Fahmi menatap langit-langit kamar rumah sakit sambil berbisik lirih. Amin ya Allah, amin. Semoga aku cepat sembuh. Semoga langkahnya kembali kuat. Semoga tawanya kembali memenuhi panggung. Semoga peluh perjuangannya terbayar dengan kehidupan yang lebih layak. Dan semoga, seperti yang selalu ia katakan, berapapun rezeki yang datang, besar kecil, aku akan selalu bersyukur.